Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Edi di acara Bincang Desa. Bincang-bincang bersama orang desa. Nah, sore kali ini kita akan menghadirkan salah satu tamu spesial. Salah satu tokoh masyarakat juga, sekaligus tokoh pemuda juga. Dia juga salah satu calon kepala desa Muara II, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Siapa dia? Ini Kang Uci. Assalamualaikum Kang Uci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Kang Uci, di acara Bincang-Bincang Desa ini tentu banyak pertanyaan, terutama dari penonton kita, sahabat Bincang Desa namanya. Nah, pasti dengan ketokohan atau istilahnya calon ini, pastinya masyarakat khususnya Muara II banyak ingin tahu gitu. Siapa itu nama Bapak atau Akang Sanusi ini, misalkan. Mungkin pemirsa ini banyak yang belum tahu juga, tapi ada juga pasti yang sudah tahu gitu kan. Nah, ada pertanyaan yang pertama dari penonton tentang situasi di Pilkades ini. Jadi pertanyaannya begini Kang Uci. Jadi apa sih tujuan Kang Uci ini mencalonkan salah satu calon Pilkades di Desa Muara II? Kira-kira apa itu, Kang? Alhamdulillah. Jadi tujuan saya, agak naik aja suaranya, nggak apa-apa. Tujuan saya Sanusi, nomor urut 4, calon kepala desa Muara II, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Nah, di kali eta sim abdi arek ngabeberkeun visi misi abdi eta anu berbunyi kieu. Oke. Bersama membangun desa melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, maju dan bersih, transparan dan partisipasi melalui tata kelola pemerintahan yang maju, berakhlakul karimah. Oke. Kalau dilihat dari visi misi Kang Sanusi ini cukup pastinya ya, mudah-mudahan membawa masyarakat Muara II khususnya ke arah yang lebih baik tentang pembangunan dan segala sesuatunya yang ada di desa gitu kira-kira. Berikutnya ada juga pertanyaan tentang kegiatan sehari-hari Kang Sanusi ini selama menghadapi Pilkades ini. Apa saja tuh yang dilakukan tuh hari-hari? Alhamdulillah, saya nomor urut 4. Ya, nomor urut sehari-hari ya, sosialisasi di masyarakat, masyarakat, tokoh masyarakat, ya, pemuda, ibu-ibu. Alhamdulillah, terus hampir merata, sekaligus abdi eta menyalonkan diri untuk menjadi kepala desa di Desa Muara II. Desa Muara II. Nanti kali eta siap abdi kepada masyarakat Muara II, khususnya di Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Abdi mengajak kepada masyarakat Muara II, hayo berduyun-duyun, bareng-bareng pilih nomor urut 4. Nomor urut 4 Kang Sanusi, kira-kira begitu ya. Sanusi. Nah, Kang Sanusi, di Muara II sendiri, kalau dilihat dari sisi
hak pilihnya ada berapa itu? Di Desa Muhara 2 hak pilih di DPT 4.941 itu DPT. Kemungkinan ada tambahan ataupun berubah kembali di DPT itu karena ada yang pindah, ada yang meninggal. Iya. Itu aja. Ada yang seandainya tadina kurang umur bisa memilih kembali, biarpun orang tersebut tidak punya KTP tapi di kakana udah melebihi daripada 17 tahun ke atas. 17 tahun. Nah, ini ada masukan nih dari sekitaran warga masyarakat Muara II ke saya Ya. tentang persyaratan untuk memilih. Itu apa saja itu? Persyaratan untuk memilih, kalau nggak salah di DPT itu kemungkinan tidak punya KTP pun yang penting lebih daripada 17 tahun ke atas. Oh, jadi gitu. Jadi tidak punya KTP pun bisa memilih asal usianya di atas 17 tahun. Jadi 17 tahun ke atas. Iya. Pakai apa syaratnya itu? Ya, itu karena persyaratan dari selain KTP gitu. Selain KTP dari panitia tim 9 Desa Muhara 2 karena acuana tidak melalui KTP tapi melalui nomor NIK di KK yang lebih daripada 17 tahun tidak punya KTP katanya boleh bisa memilih memakai persyaratan kartu KK. Begitu kira-kira. Bukannya persyaratan kartu KK. Jadi di dalam kartu KK itu sudah melebihi daripada 17 tahun orang tersebut. Mungkin dia mendapatkan surat panggilan dari panitia tim 9 Desa Muara 2. Oh, begitu. Iya. Jadi itu udah peak ya. Jadi aturannya itu yang usianya 17 tahun ke atas tidak memiliki KTP tapi tercantum di KK, maka boleh memilih menggunakan atau persyaratannya menggunakan KK, kartu KK begitu. Iya. Itu udah fix itu. Itu udah fix dari panitia tim 9. Biarpun punya KTP tapi tidak punya kartu KK, itu rupanya agak sulit diprosesnya sama panitia. Karena ada KTP tapi tidak punya kartu KK. Barangkali orang tersebut pindah ataupun gimana dari Desa Muhara 2 ke desa lain, kemungkinan di sana ada kakaknya di desa lain ataupun di kota lain, itu rupanya sulit untuk diselusuri oleh tim 9. Jadi intinya garis besarnya begini berarti penonton, sahabat Bincang Desa, kalau usianya 17 tahun terus belum punya KTP tapi tercantum di KK, maka itu bisa jadi persyaratan KK itu ya. Tapi sebaliknya gitu, kalau di KK tidak ada, KTP ada, itu sulit gitu. Sulit, rupanya agak sulit. Agak sulit gitu ya mendapatkan kertas suara. Iya. Nah, jadi yang pasti yang di KK berarti ya. Yang pasti yang di KK. Yang di KK. Itu yang pasti mendapatkan surat panggilan dari panitia Pilkades. Ya, jadi begini pemirsa atau penonton sahabat Bincang Desa, di antara warga masyarakat Muara 2 yang memang pada saat ini usianya seperti yang dimaksud tadi 17 tahun ke atas, segera diajukan ke panitia penyelenggara atau ke tim ses yang dimaksud, supaya mendapatkan hak pilih melalui persyaratan
kakak ya. Iya. Kakak. Betul. Jadi nggak pakai KTP nggak apa-apa gitu ya. Iya. Kalau memang tidak ada, tapi diharuskan kan KTP ada, kakak ada kan begitu ya. Iya. Jadi begitu teman-teman. Lalu pertanyaan berikutnya Kang, seputar jumlah tadi itu sudah disampaikan ya. Nah, kalau jumlah RT sendiri di Muara II itu RT RW berapa? Ada 21 RT di Desa Muara II. 21 RT Iya. di Muara II. RW berapa? RW-nya ada 5. Ada 5 RW. Iya. Ada 5 RW. Oh, jadi cukup lumayan besar juga ya di Muara II ini, sampai ada 21 RT, 5 RW ya, RW. Nah, kemudian selanjutnya buat saya sampaikan juga nih ke masyarakat Muara II khususnya, jangan lupa coblos nomor 4 warna kuning, nama Kang Sanusi. Mudah-mudahan Kang Sanusi ini harapan kita semua amanah dalam menjalankan tugasnya gitu. Kemudian juga tentang tadi diulang lagi, saya sampaikan lagi, buat pemula-pemula nih yang masih muda-muda, yang masih belum punya KTP, sampaikan ke masing-masing RT-nya atau tim sesnya untuk diajukan persyaratannya supaya pesta Pilkades ini meriah gitu. Jadi kalau meriah kan rame lah gitu ya. Kang Uci di ini sendiri, di itu sendiri calonnya ada berapa tadi? Calonnya ada 5. Ada 5. Iya, dari ada 5 calon. orang, 5 calon. Iya. Jadi nomor 1 Kang Wes, nomor 2 Kang Agus, nomor 3 Kang Oman, nomor 4 Sanusi, ya. nomor 5 Jumhadi. Iya. Ada juga calon yang namanya Jumhadi, baru dengar juga saya itu Kang. Ya, Jumhadi itu nama sehari-harinya Faisal itu. Oh, Bang Faisal ya. Iya. Nah, Kang, selama ini gitu kan identik biasanya di masyarakat itu kan karena momen Pilkades gitu ya. Biasanya yang saya tahu, yang saya dapatkan informasinya biasanya tuh suka ada cemburu-cemburuan gitu kan, antar tetangga, antar saudara, antar teman gitu. Nah, dengan Kang Sanusi sendiri bagaimana tuh? Nah, maksud saya ini tim ses maupun keluarga dari pihak calon maupun nomor 1 maupun nomor 2, nomor 3, nomor 4 sama nomor 5 jangan sampai perselisihan paham. Oleh karena itu, karena kadang-kadang antara calon dengan calon baik-baik saja, tapi antara pendukung dan pendukung kadang-kadang namanya pesta demokrasi, kita jangan sampai terlarut-larut di akhir kemudian hari, sampaikan seandainya pemilihan kepala desa udah selesai, tapi antara tim ses dan tim ses kadang-kadang berbulan-bulan. Dimohon dengan hormat kepada tim ses dari nomor 1 sampai nomor 5, moga-moga saling menyadari kekalahan itu harus kita raih kemenangan apalagi. Jangan sampai jadi harus terima lah ya gitu. Karena prinsipnya kan pemilihan ini gitu kan pasti gitu, namanya kita kontestasi ya, pasti pemenangnya kan 1 gitu kan. Di antara 5 itu pastinya 1. Harapan dari Kang Uci ini semoga saja gitu siap menerima kekalahan, siap juga menerima kemenangan gitu kira-kira ya Kang. Iya. Jadi jangan sampai masyarakat ini pecah belah gitu gara-gara hal yang begini gitu. Jadi ini kan
suasana politik. Kalau politik itu lamun cek orang Sunda ulah dihatean cenah Kang gitunya. Iya. Ulah iya. jero-jero gitu. Ah. Jadi istilahnya sekilas bae anggap bahwa pemilihan ini ya kontestasi apa namanya sepak bola lah seperti itu kira-kira. Betul. Kita boleh panas cuma di lapangan saja Iya, gitu ya. iya. Setelah pulang kita udah selesai. Gitu Selesai. kira-kira ya. Nah, tentang apa namanya pilkades ini kan sebenarnya kita bukan adu kekuatan power ya. Jadi yang kita sampaikan itu kan adu gagasan ya. Iya. Adu gagasan, adu ide, adu kreativitas, bagaimana caranya kita mendapatkan pendukung yang banyak misalkan. Betul. Kan semua juga pasti punya cara tersendiri ya gitu, dengan cara yang ya masing-masing lah caranya ya gitu. Nah, Kang Uji sendiri dengan cara apa itu biasanya itu? Ya biasanya kalau saya itu dari rumah ke rumah ataupun istilahnya sosialisasi dengan masyarakat. Masyarakat antusias kepada siapapun, apalagi seandainya momen-momen ini udah panas. Iya. Udah beberapa hari lagi di hari-hari Pilkades ini dimohon dengan hormat kepada tim sukses maupun calon kepala desa yang ada di Desa Muara II, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, dimohon dengan hormat jangan sampai pasilisian paham. Iya. Kita awalnya baik, Iya. jangan sampai istilahnya di kemudian harinya nggak baik. Iya. Itu saja. Nah, proses tahapan itu sendiri Kang sekarang sudah sampai kemana proses administrasi dan sebagainya gitu? Proses administrasi kemarin yang saya lalui ya dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, sekarang ada tingkat desa administrasi. Kemungkinan ini hari Sabtu jam 2 kemungkinan ada pendaratan tanganan persetujuan antara calon dengan calon ataupun dengan panitia tim 9. Kemungkinan itu dilaksanakan hari ini. Dilaksanakan hari ini jam 2 siang hari Sabtu. Hari Sabtu kira-kira begitu. Iya. Nah, Kang, masalah apa namanya tentang apa namanya proses berikutnya, kan tahapan ini tadi sampai ke tanda tangan, lalu kemudian nanti ada yang namanya kampanye terbuka, ada ya? Nah itu belum dirumuskan ataupun belum ada pengumuman dari tim 9. Kemungkinan mekanisme dengan apa? Karena mulai dari hari ini ke belakang itu yang saya sudah ketahui itu baru tanda tanganan perjanjian antara calon dengan calon. Dalam arti calon itu kemungkinan ada ya, seandainya begini kemungkinan kalau seandainya sudah ditetapkan DPT Desa Muara II, seandainya ada 4.941 kemungkinan itu bisa dikurangi lagi dengan adanya orang tersebut pindah. Ada yang pindah dari Desa Muara II. Dari Muara II keluar. Iya. Ada juga yang dari luar ke dalam kan begitu ya? Ada. Ada juga yang meninggal misalnya. Ada yang meninggal itu kemungkinan di situ. Itu sudah terdata kira-kira? Itu sudah terdata di DPT. Ada tambahan sekarang kemungkinan para calon dari pihak calon nomor 1 sampai nomor 5 silahkan apabila masyarakatnya belum terdaftar di DPT silahkan daftarkan. Kemungkinan kalau sudah ditandatangani perjanjian dengan para calon kemungkinan di hari kemudiannya tertutup. Jadi takut tertutup. Kehabisan waktu ya. Kehabisan waktu. Karena proses berikutnya kan data ini kan masuk ke kecamatan atau kabupaten kan selanjutnya. Iya, betul. Terus kemudian
menyangkut, nah ini di masalah itu, di masyarakat ini kan kadang-kadang ada aja gitu apa namanya yang mungkin belum dapat kertas suara atau belum istilahnya dikonfirmasi sama tim 9. Jadi ada waktu nggak dari saat hari sekarang? Takutnya nih pemilih ini belum masuk gitu. Nah sementara tadi kan tanda tangan harus hari ini misalkan. Nah ada waktu lagi nggak kira-kira? Kurang tahu juga saya karena saya belum merapat ke balai desa. Intinya belum ada musyawarah. Kemungkinan sore-sore hari ini kemungkinan di balai desa itu apa yang dianjurkan oleh tim ses kepala desa, kemungkinan sore hari ini kemungkinan tahu gimana caranya, gimana mekanismenya antara para calon sama tim 9. Kemungkinan ada perjanjian di dalam kertas, kemungkinan ada perjanjian antara calon dengan calon diketahui oleh tim ses, diketahui oleh tim 9 Pilkades Desa Muara II. Kemungkinan itu kemungkinan. Iya. Jadi saya tidak memastikan inilah itulah itu aja yang yang sudah saya ketahui dari kabupaten sampaikan ke kecamatan, sampaikan ke desa, tahapan demi tahapan. Alhamdulillah sudah berjalan sudah hampir rampung ya sebenarnya ya. Iya. Karena ke hanya sendiri berapa hari lagi dari saat sekarang ke hari H pemilihan itu? Nah, ke hari H sekarang sampai hari H nanti penyoblosan kemungkinan 15 hari lagi. Kurang lebih ya? Kurang lebih 15 hari lagi. 15 hari lagi. Penonton atau sahabat Bincang Desa, momen Pilkades ini harapan saya, harapan Kang Sanusi juga, semoga dijaga dengan baik, jangan sampai ada kita keributan misalkan, jangan sampai ada miskomunikasi gitu, karena Pilkades ini kan sebenarnya pesta masyarakat, pesta demokrasi katanya kalau kata ahli politik gitu. Jadi siapa memilih siapa itu sah-sah aja, jadi tidak perlu dibenci, tidak perlu dihewaan, kira-kira gitu ya. Jadi boleh memilih kemana aja dan lihat dari sisi program-programnya gitu. Lalu kemudian tentang kampanye terbuka itu sendiri, saya sampaikan hari ini itu belum bisa dikonfirmasi secara utuh kampanye itu diadakan atau ditiadakan gitu ya, kira-kira gitu Kang Uce ya. Iya. Belum pasti. Tapi ya. kalau secara aturan sih harusnya sih ada, karena COVID-19 ini kan udah kelewat gitu ya. Ya harusnya sih ada. Jadi maksudnya supaya masyarakat pemilih kita atau penonton kita di Bincang Desa ini lebih mengenal gitu. Kalau istilahnya mengenal dekat ke masing-masing calon. Karena di situ pasti namanya kampanye terbuka, pasti ada penyampaian atau kalimat-kalimat penyampaian visi misi dan sebagainya gitu. Nah, harapan Kang Sanusi sendiri terhadap masyarakat, terhadap para calon sesama kontestan seperti apa itu? Nah, prinsip saya begini aja, seandainya ada kampanye terbuka di masing-masing RT se-Desa Muara II, jadi kita jangan membuat kegaduhan. Iya, intinya pesta masyarakat Desa Muara II ini dengan tulus, aman, tidak ada paksaan dari pihak siapapun. Itu udah ada dalam hati kita. Mau milih ke siapapun itu kemungkinan udah ada dari sonobari hati kita. Iya. Dalam arti jangan sampai istilahnya antara masyarakat dengan masyarakat pecah belah. Dalam arti mengingat kita melaksanakan Pilkades di Desa Muara II.
Itu saja. Oke, para sahabat Bincang Desa, saya sampaikan juga mempertegas dari penyampaian Kang Sanusi ini, harapannya pesta masyarakat ini dijaga dengan baik. Lalu jangan sampai juga nih, kadang-kadang ini nih Kang nih yang saya suka ini juga, tadi saya lupa nggak sampaikan, kadang di antara masyarakat itu di momen-momen seperti ini ada juga orang gitu, oknum masyarakat, kadang-kadang namanya momen politik, kadang-kadang persoalan itu ada bisa digedein, kecil bisa digedein, ada nggak ada bisa diada-ada. Nah, ini bagaimana saran-saran kepada masyarakat? Karena biasanya sih tuh suka dibikin satu alat, dibikin alat untuk istilahnya saling serang lah gitu, ngangkat isu-isu yang nggak benar sebenarnya kadang-kadang begitu. Nah, saran-saran dari Akang sendiri untuk masyarakat bagaimana? Nah, sebetulnya bagi pribadi saya itu kadang-kadang dari tim ses ke tim ses, dari masyarakat yang tidak setuju ke nomor ini nomor itu, seandainya jangan istilahnya digede-gedein omongan itu, karena isu itu karena membawa kita resah di masyarakat. Ya, seandainya masyarakat mau memilih siapapun itu mah hak mereka. Kalau kita ditekan atau omongin begini saja, seandainya orang tersebut kadang-kadang lain malah baik, malah tidak baik. Ya. Jadi pilih dengan hati nurani, kira-kira begitu ya. Kalau menurut kita hati nurani kita pas si A, maka pilih si A ya. Sesuai dengan istilahnya visi misinya, tujuannya. Karena kita insya Allah mudah-mudahan Kang Uci ini jadi pemenangnya gitu. Ya, mudah-mudahan harapan masyarakat itu bisa direalisasikan sama Kang Uci. Ya, mudah-mudahan kalau jadi pemenangnya ya gitu, seperti itu. Kemudian tentang antar calon itu sendiri gitu ya, tentang antar calon itu sendiri yang selama ini berjalan gitu, itu gimana? Baik-baik aja semua, kompak-kompak aja gitu ya, di antara sesama, antara calon dengan calon. Pribadi saya, antara calon sama calon tidak ada buruk sangka dari pihak manapun, karena kita kemenangan itu cuman satu. Jadi kita siap menang, siap kalah. Jangan sampai para calon ini tidak menerima dina kekalahan. Gitu, harus legowo. Intinya itu tim ses maupun tim sukses dari siapapun, jangan sampai pecah belah kita di masyarakat Muara II. Yang sudah kita seandainya di hari hanya yang sudah kita baik-baik saja, tim ses maupun para calon, itu saja. Lalu kemudian teknisnya sendiri itu kan gimana di tahun ini? Kan kalau dulu itu kan pemilihan itu di satu tempat kalau dulu ya, terus calonnya itu kan branding gitu, di-branding. Nah, untuk kali ini bagaimana itu? Nah, untuk kali ini informasi bagi panitia Pilkades di Desa Muara II, jadi diadakan di setiap RT. Kalau kemarin tahun 2001 9 TPS. 9 TPS. Sekarang ditambah 10 TPS. Itu pun informasi dari panitia tim 9. Itu wajahnya begitu. Jadi kemungkinannya untuk Muara II ini dibuat pemilihannya seperti pilkada gitu ya. Jadi dibuat 10 TPS. 10 TPS. Jadi masing-masing pemilihnya menyesuaikan di
Jadi menyesuaikan di TPS-nya. Kalau seandainya hak pilihnya seandainya dinas surat panggilannya ke bawah ke TPS 1 itu harus ke TPS 1. Jangan sampai seandainya kita dapat surat undangannya ke TPS 1 di akhir kemudian hari kita datang ke TPS 2. Itu kemungkinan sama panitia kemungkinan diarahkan lagi sesuai dengan surat undangan. Oh gitu. Yang ibu-ibu ataupun bapak-bapak terima, itu kemungkinan begitu. Nah, kendalanya biasanya Kang Uci di lapangan itu teknisnya gitu ya. Itu biasanya tentang emak-emak. Nah, emak-emak ini kadang-kadang dia nggak paham kan gitu. Taunya dia milih datang dia sembarang tempat gitu. Sarannya seperti apa tuh? Apa harus dikawal sama anak atau cucu atau apalah gitu? Apa seperti apa gitu? Kemungkinan itu kalau seandainya emak-emak yang panti jompo itu kemungkinan itu tergantung antara saksi dengan saksi itu. Apakah aturannya gimana? Apakah aturannya harus digotong ke TPS? Nah itu maksud saya. Apakah harus disamperin sama saksi-saksi ataupun dihadiri sama panitia? Kemungkinan ditanya mau ke siapa, mau ke nomor apa. Itu kemungkinan mama itu kalau seandainya digotong itu lebih repot, lebih baik kita anjurkan disamperin sama tim-tim ataupun saksi-saksi di TPS dengan panitia penyelenggara gitu. Jadi wakili ya gitu kira-kira. Wakili ya. Enggak, soalnya biasanya ya seperti itu gitu, karena dia punya hak pilih, cuman karena satu jauh, kadang-kadang kemudian juga kadang-kadang, nah itu karena sakit dan sebagainya. Sementara hak pilihnya ada. Nah harapan kita kan mereka itu tetap bisa memilih. Jadi salah satunya berarti dengan cara itu ya. Kemungkinan. Tapi baru kemungkinan ya, belum bisa dipastikan. Belum bisa dipastikan ya. Mungkin nunggu rumusan dulu ya dari tim 9 seperti apa mekanismenya seperti itu ya. Iya, iya. Ya mudah-mudahan di acara Pilkades ini ya harapan saya jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi semua yang dapat surat suara, harapan saya, harapan Kang Uci juga gitu ya, bisa hadir di waktunya bersama-sama, beramai-ramai lah intinya begitu ya. Di hari apa itu? Jatuhnya hari apa? Tanggal berapa itu? Kemungkinan itunya jadi jatuhnya dari tanggal 13 bertepatan dengan hari Minggu. Ayo berduyun-duyun yang mendapatkan surat panggilan Pilkades itu sudah ditetapkan dari tim 9 itu ke TPS-nya masing-masing, ada di surat suara TPS-nya masing-masing, TPS 1 sampai dengan TPS 10. Itu kita masyarakat antusias ayo ke TPS di masyarakat Muara 2. Jadi sahabat Bincang Desa, pemilihan Pilkades di Desa Muara 2 ini, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, harinya tanggal 13 hari Minggu bulan November 2022. Ya. Nah, harapannya untuk masyarakat semoga semua bisa hadir. Kalau yang tidak bisa hadir karena sakit atau jompo, nanti segera komunikasi dengan panitia penyelenggara atau ke tim ses. Mudah-mudahan tim ses bisa menjembatani itu ya, kira-kira gitu. Jadi supaya suara ini lengkap lah gitu. Jadi dari keseluruhan tadi yang disampaikan Bapak Sanusi ini 4.941. Nah, nanti kita lihat di hitungannya ada yang datang berapa, tapi mudah-mudahan karena kontestasi ini calonnya cukup lumayan banyak, 5, insya Allah kayaknya sih respon masyarakat banyak ya. Nah, respon masyarakat sendiri yang Kang Uci dengar gitu dari sekitaran ini atau dari tim gitu.
tentang istilahnya apa namanya menghadapi pilkades ini, kira-kira respon masyarakatnya gimana? Rupanya respon dari masyarakat ini karena istilahnya pilkades ini hajat kita bersama di Desa Muara II. Intinya hayo kita berduyun-duyun ke TPS di hari H, yang punya surat panggilan dari pilkades Muara II. Kita datang berduyun-duyun, semoga Ke loket masing-masing gitu ya? masing-masing. Di antara 10 itu ya. Di antara 10 itu. Dari pihak masyarakat muda maupun tua, ayo kita beramai-ramai ke TPS masing-masing yang sudah ditentukan di kertas surat panggilan kita. Jadi buat penonton atau sahabat Bincang Desa, semoga saja di waktunya kita tidak ada halangan. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang sembuh mudah-mudahan tetap semangat masing-masing mendukung calonnya masing-masing. Tapi jangan lupa, harapan Kang Uci, jangan lupa nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4 warna Kuning. Kang Sanusi, jangan lupa pilih itu. Mudah-mudahan Kang Sanusi ini kalau berdiskusi sama saya mudah-mudahan amanah, karena dia juga menginginkan bahwa yang dikerjakan pemimpin desa sebelumnya itu sudah baik. Ya, harapan ke depan akan lebih baik dibawa sama pemimpin yang akan datang yang terpilih. Itu mungkin intinya dari perbincangan kita kali ini. Semoga perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya masyarakat Muara II, umumnya untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Nah, untuk kawan-kawan atau sahabat-sahabat Bincang Desa, jangan lupa klik, subrek, komen, dan like di channel ini, karena channel ini masih baru. Ya, mudah-mudahan harapan saya semua sahabat Bincang Desa bisa mendukung atau membantu saya mengembangkan channel ini, karena kepentingannya channel ini untuk kepentingan kita semua, yang mana biasanya keluhan masyarakat tidak tersampaikan ke atas atau tidak tersampaikan ke bawah, dari atas ke bawah. Betul. Nah, media ini salah satu media untuk menyampaikan masalah-masalah itu. Biasanya di masyarakat seperti itu Kang Uci. Jadi jangan sampai ngomong-ngomong di luar doang tuh, ngomong-ngomong tapi tidak terdengarkan sama yang di atas. Begitu juga penyampaian dari atas, misal camat, misal kepala desa, misal banyak lah gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya media ini kita punya manfaat, sekaligus menghibur, sekaligus juga bermanfaat secara pengetahuan. Demikian perbincangan kita sore kali ini bersama Kang Sanusi dari calon nomor 4 warna kuning, Kang Sanusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.